Nama Jairo Ridewal semakin menguat. Benarkah sang pemain siap untuk dinaturalisasi dan membela skuad tim Merah Putih? Benarkah nama Ilyas Al-Haf disodorkan ke Coach Sintayong oleh PSSI untuk dinaturalisasi? Benarkah PSSI tunjuk Coach Indra Syafri sebagai nahkoda dua kelompok umur di Timnas Indonesia? Ramai soal pernyataan Thomas Doll yang keberatan melepaskan pemainnya ke Timnas Indonesia U23 asuhan Coach Sintayong. Begini respon Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini datang dari pelatih Timnas Indonesia U23 Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong dikabarkan mendapatkan kabar buruk dari Persija Jakarta. Hal ini disebabkan karena pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menegaskan tak akan melepas pemain mudanya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Alasan Thomas Doll tak melepas pemainnya yang tergabung dalam skuad Timnas Indonesia U23 itu karena ia membutuhkan mereka di Liga 1. Apalagi saat ini Persija memang sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championship Liga 1. Dalam hal ini, upaya Coach Sintayong untuk membawa pemain terbaiknya bisa dibilang cukup sulit. Dikarenakan di saat yang bersamaan Liga 1 masih bergulir dan Piala Asia U23 sendiri bukan agenda FIFA. Sehingga Thomas Doll tidak ingin melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Jika Thomas Doll benar tidak melepas pemainnya, tentu Coach Sintayong harus memutar otak. Mengingat ada beberapa pemain Persija yang kemungkinan masuk skuad Timnas Indonesia U23 seperti Rizky Ridho dan beberapa pemain lainnya. Kabar berikutnya kini datang dari winger Noah FC Ilyas Al-Haf, di mana Ilyas Al-Haf dikabarkan sudah disodorkan ke Coach Sintayong untuk mempertimbangkan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air Roni Panggemanan. Bung Ropan, sapa anak kerapnya, mengaku sebagai sosok yang menyodorkan nama Ilyas Al-Haf kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Al-Haf memiliki kualitas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Setelah itu, Erick Thohir pun meminta kepada Coach Sintayong untuk mereview apakah Ilyas Al-Haf layak memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Jika sesuai kebutuhan, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini kemungkinan dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Dalam sebuah wawancara, Ilyas Al-Haf ditanya apakah tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kemudian ia mengaku sangat terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Teka-teki pemain naturalisasi grade A yang sempat dijanjikan oleh PSSI kini mulai terkuak. Ya, ia adalah Jairo Ridewal, pemain Crystal Palace yang lama bermain di Ajax Amsterdam. Menguatnya rencana naturalisasi Jairo Ridewal kini dilempar oleh Hassani Abdul Ghani melalui akun Instagram pribadinya. Hassani menyebutkan bahwa nama Jairo Ridewal sebenarnya telah muncul lama, namun pihak PSSI masih ragu. Namun keraguan tersebut tak terlepas dari berasal dari mana darah Jairo Ridewal yang disebut berasal dari Indonesia. Sudah lama nama Jairo Ridewal muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, tetapi selama ini ragu kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname, tulis Hassani. Jairo disebut memiliki darah Suriname, namun kini keraguan PSSI dibantah oleh adik dari sang nenek yang berasal dari Manado. Namun minggu lalu seseorang mengontak saya mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Ridewal. Bukankah Jairo keturunan Suriname? Tanyanya lagi. Neneknya Jairo adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau. Lanjut Hassani menjelaskan. Kemudian Hassani tak ingin buru-buru dan akan melakukan verifikasi ulang mengenai asal-usul dan darah yang mengalir dalam diri Jairo. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, tutup Hassani.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjuk Coach Indra Syafri sebagai nahkoda 2 kelompok umur Timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengungkapkan alasan Timnas Indonesia tidak menunjuk direktur teknik baru untuk menggantikan Coach Indra Syafri. Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat ditanya siapa yang akan menjadi direktur teknik PSSI. Pasalnya pihaknya membatalkan penunjukan Fran Wormoed. Sekedar informasi, PSSI resmi memberhentikan Coach Indra Syafri sebagai direktur teknologi untuk fokus di Timnas U20 Indonesia. Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya memberikan kebebasan kepada setiap pelatih Timnas Indonesia untuk membangun tim. Saat ini Timnas Senior Indonesia dan Timnas U23 dipimpin oleh pelatih Coach Sintayong. Setelah itu, Indra Syafri fokus mengembangkan Timnas U20 dan U17 Indonesia. Namun Erick Thohir tidak merinci secara spesifik posisi Coach Indra Syafri di Timnas Indonesia U17, apakah sebagai pelatih atau tidak. Kemudian Nova Arianto yang merupakan asisten Coach Sintayong di Timnas Senior Garuda akan mendukung Coach Indra Syafri di Timnas U17 Indonesia. Kabar berikutnya kini datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, di mana Erick Thohir memberi respon soal ranking FIFA Timnas Indonesia setelah naik melesat drastis. Di mana diketahui Timnas Indonesia naik 4 posisi dari ranking FIFA pada Februari 2024 ini, tepatnya dari peringkat 146 ke 142 dunia. Meroketnya posisi Timnas Indonesia efek kelolosan mereka ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sepanjang Piala Asia 2023 ini, Timnas Indonesia total mendapatkan surplus 8,65 poin. Erick Thohir pun bersyukur Timnas Indonesia menempati posisi 140 dunia dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, Erick Thohir menganggap ranking 142 dunia membuktikan program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan baik. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia pun berpeluang kembali menaikkan ranking FIFA pada Maret 2024 mendatang. Sebab tim besutan Coach Sintayong itu akan tampil di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.